di seluruh muka bumi mengenal konsep tentang Allah. Allah itu bukan cuma dikenal oleh orang-orang Israel, tapi seluruh budaya dimanapun sepanjang waktu mengenal Allahnya sendiri. Dulu ada Marduk, dulu ada Bel yang menjadi Allah bagi orang-orang di Babilonia dan Mesopotamia. Ada lebih banyak lagi dewa atau ilah yang dikenal di seluruh budaya. Ada Allah-ilah yang jaga gunung supaya gunung gak meledak. Ada Allah atau ilah yang jaga peternakan babi supaya babi terus beranak dan pemiliknya bisa untung besar. Ada banyak Allah-ilah di seluruh peradaban. Dan uniknya, seluruh Allah-ilah itu menjanjikan bahwa mereka akan kasih damai sejahtera, perlindungan, keselamatan, keuntungan. Semuanya janji yang sama. Sama persis. Semuanya bicara begitu. Bahkan Allah yang dikenal dalam Abraham, yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita panggil Bapa, juga janji yang sama. Semuanya janji sama. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini, janganlah takut. Ini sekarang yang bicara adalah Allah Israel. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seluruh Allah di seluruh peradaban, Allah yang dulu ada, sekarang dan yang akan datang lagi, yang dikenal oleh peradaban, janji bahwa mereka akan kasih bantuan, sedangkan Allah Abraham juga kasih bantuan. Apa bedanya antara janji Allah ilah itu dengan janji Allah Abraham? Bedanya apa? Pernah nggak kita kepikiran begitu? Apa bedanya? Nah, hari ini kita mau dalami ini. Bedanya adalah, pertama, Allah ilah yang dikenal peradaban selalu digambarkan sebagai Allah yang ada di tempat yang tinggi, tempat yang tidak terjangkau. Kemudian dari sana dia memandang ke bumi, dia melihat manusia sebagai objek yang harus dihukum. Manusia itu dianggap sebagai hama, sebagai gangguan. Maka mereka harus menjalankan ritual-ritual tertentu untuk bikin Allah ilah itu happy. Kalau mereka happy, maka Allah ilah itu akan memberikan ketenangan, keselamatan. Itu tentang Allah ilah yang dikenal oleh peradaban. Tapi ketika Allah memberikan janjinya bahwa dia adalah Allah yang akan memberikan perlindungan, catat ini, dia adalah Allah yang memiliki compassion. Dia adalah Allah yang compassionate. Itu bedanya. Apa sih compassion itu? Compassion adalah kedermawanan. Nah, artinya Bapak Ibu pada dengerin nih. Jadi bisa dikoreksi saya. Kedermawanan. Yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan rasa iba. Dia tidak melihat manusia sebagai objek yang sekedar untuk dihukum. Itu bedanya. Allah adalah Allah yang compassionate. Sama-sama kita bilang, Allah yang compassionate. Allah yang compassionate. Satu. Kedua, bedanya Allah peradaban dan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua,
Ia satu-satunya Allah yang tidak sekedar membagi. Allah peradaban memberi keselamatan, atau memberi keselamatan itu artinya keuntungan ya. Keuntungan, bebas dari kesulitan. Dia memberi, tapi dia membuat orang yang menerima menjadi egois. Pemberian itu dinikmatin untuk dirinya sendiri. Tapi ketika Allah memberi, dia merindukan supaya yang menerima memberkati orang lain. Ada dua bedanya. Pertama tadi, Allah yang compassionate, kita sama-sama. Allah yang compassionate, kemudian Allah yang memberi supaya kita memberi. Itu bedanya. Nah, sekarang tentang compassionate-nya Allah ini, kasihnya dia, keluar biasaannya dia, ditulis dalam Yesaya 41 ayat 17. Allah lain melihat manusia sebagai objek yang harus dihukum, objek yang harus ngejalanin segala ritual. Kalau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ini beda. Dia melihat manusia dengan cara begini, dengan hati yang iba, dengan hati yang penuh kasih. Allah dengan lembut melihat manusia. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Orang-orang yang sengsara, orang miskin yang mencari air kehidupan. Begitu mereka ngelihatnya. Allah ini ngelihatnya seperti itu. Allah nggak ngelihat bahwa Ruli Simorangkir nakal harus dihukum. Bahwa si A, si B ini terlalu jahat harus dikirim ke neraka. Enggak. Bukan begitu cara ngelihatnya. Dia melihat manusia yang jahat, yang hancur, yang rusak itu, dia lihat dengan mikroskop. Dia lihat, wow, ini adalah orang-orang yang perlu dikasihi. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin, yang lagi cari air kebenaran. Tetapi tidak ada. Mereka nggak nemu air itu, lidah mereka kering kehausan. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada orang yang peduli. Semua orang merah seperti kirmizi. Semua orang salah. Nggak ada yang peduli. Tidak ada. Kata Tuhan dalam Yesaya. Mana orang-orang ini? Tidak ada. Tetapi aku Tuhan. Aku akan menjawab mereka. Kalaupun nggak ada yang mau bertindak, aku akan pakai batu. Aku akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Lihat, sebegitu dahsyat kasihnya, compassionate-nya this God. Tulisan Yesaya ini menggentarkan sekali untuk saya. Karena ini nunjukin kualitas Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita panggil sebagai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Beda. Lembut, compassionate. Allah yang bisa dirangkul, Allah yang bisa kita datangi, bukan Allah yang keras. Nah, kemudian dengan indahnya lagi, dia ini Allah yang budahlah, dia compassionate. Habis itu dia punya rasa, dia punya taste, dia punya artistik gitu, yang dia bisa nyebut dirinya itu Allah yang memang luar biasa tapi artistik. Artistiknya Allah kelihatan di dalam tulisan Keluaran 19 ayatnya yang keempat. Ditulis begini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap. Bapak Ibu baca, di atas sayap. Dia ngegambarin dirinya sebagai Raja Wali. Waduh, ini luar biasa artistik banget. Kenapa? Kenapa saya tertarik? Kenapa ini artistik? Banyak orang yang lihat mata Raja Wali dengan lagu pujian, kira-kira lagunya gimana tuh? Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Stop! Kita lupa. Kita senang banget lihat Raja Wali terbang tinggi. Kita kepengen terbang setinggi Raja Wali. Tapi kita lupa. Tahu nggak dahsyatnya Raja Wali apa? Raja Wali itu bisa turun dari tempatnya yang tinggi. Dia
Dengan kekuatan sayapnya dia turun ke bawah, dia ambil sesuatu, dia bawa naik. Dibawa naik kepada suatu kemuliaan. Nah, Allah tadi bilang apa? Dia berkata, aku telah membawa kamu dengan sayap Raja Wali. Aku bawa kamu. Aku tahu kamu itu adalah orang-orang yang rindu air kehidupan. Bayangin, ini orang yang jahat loh sebenarnya. Orang sejahat di zaman Yunus. Orang-orang di Niniwe, jahat banget. Tapi Allah nggak melihat mereka sebagai orang yang ini, nerakain aja nih yang beginian nih. Enggak. Dia melihat orang-orang ini perlu diambil. Dan kamu telah melihat bahwa aku membawa kamu dengan sayap Raja Wali. Segitu kan? Compassionate-nya this God. Luar biasa kan? Sedahsyat itu dia. Nah, kemudian di dalam pribadinya yang sangat compassion itu, yang membawa Raja Wali yang turun ke bawah, dia membawa bangsa-bangsa dalam gelap. Dia bawa bangsa-bangsa dalam gelap untuk naik ke dalam kemuliaan. Ada firman Tuhan bilang begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, mereka yang sengsara, mereka yang haus, mereka yang mencari air, akhirnya menemukan air itu. Atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, di waktu orang-orang membagi-bagi jarahan. Ada sukacita yang luar biasa karena anak itu telah lahir bagi kita. Mereka happy banget, mereka nyanyi, maka kemudian terdengar lagu pujian. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita ngerasain gak sukacita itu? Kita nyanyi sama-sama ya. Bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Saya tanya, kenapa ada sukacita yang seperti ini? Why? Natal gak akan pernah ada tanpa adanya Allah yang compassionate. Saya merinding, saya rasanya mau nangis. Luar biasa Allah ini. Nah, menghadapi Allah yang seperti ini, hanya ada satu sikap yang benar. Sembahlah Dia. Kemuliaan bagimu, sembahlah Dia, gitu kan? Maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat tinggi. Penyembahan kepada Tuhan bukan sekedar lewat pujian, bukan lewat nyanyian, tapi lewat kesepadanan hidup. Saya ulangin, penyembahan kepada Allah yang begitu luar biasa adalah lewat kesepadanan
hidup. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Percuma kita memuji Tuhan luar biasa. Percuma musik kita gegap gempita luar biasa. Percuma kita doa panjang. Percuma kita berdoa pendek. Panjang pendek, musik, persembahan yang kita kasih, percuma semua. Kalau tidak ada kesepadanan dalam hidup kita. Nah, sederhana sekali hari ini saya bawakan begini. Tadi Allah menggambarkan dirinya sebagai Allah yang compassionate dan artistik sebagai Raja Wali. Gitu kan? Kalau dia mengembangkan sayapnya, dia bawa manusia naik kemuliaan, akankah kita mengembangkan sayap kita untuk orang-orang di sekeliling kita? Itu berpadanan. Itu berpadanan. Apakah kita mengembangkan sayap ke sekeliling kita, bawa orang-orang lain naik ke dalam kemuliaan? Ternyata Boas pernah menunjukkan hidup yang sepadan dengan Allah. Kita buka Rut 3 ayat yang ke-9. Wah. Rut 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu baca, tolong baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Jadi ayat yang ditulis oleh Yesaya tadi, bahwa akan ada sukacita di suatu panen, itu terjadi di zaman Rut. Pada saat itu kita sama-sama tahu siapa Rut dan siapa Naomi. Mereka adalah orang-orang yang hidup kesulitan, karena setelah mereka mengembara ke luar negeri, di sana banyak persoalan, mereka harus balik lagi ke tanah perjanjian. Ketika mereka ada di tanah perjanjian, mereka adalah orang-orang yang susah. Rut ngebantuin mertuanya ini dengan ngambilin sisa-sisa hasil panen. Nah, suatu saat, pada saat panen, Naomi berkata kepada menantunya Rut. Naomi berkata kepada menantunya Rut, Rut, kamu pergi ke tempatnya Boas. Nah, nanti di sana, setelah semua reda, setelah Boas sudah bisa istirahat, ketika dia istirahat itu kamu tidur di dekat kakinya. Nah, itu dibuat sama Rut. Dia tidur dekat kakinya Boas. Malam-malam Boas bingung. Ini ada apaan nih di sebelah ya? Kok ada perempuan? Siapa ini? Dia panik. Siapa ini? Kemudian Rut berkata seperti tadi. Aku ini Rut hambamu. Terus apa yang tadi Rut bilang? Kembangkanlah sayapmu. Apa jawab dari Boas? Tolong dibaca nanti. Boas bilang, ya, aku akan melakukan apa yang harus kulakukan kepadamu. Aku akan bertanggung jawab kepadamu. Aku akan mengambil engkau sebagai bagian dari rumahku. Aku akan kasih perhatianku kepadamu. Aku akan kasih semua yang seperti Allah lakukan untukku. Kira-kira begitu. Tapi bukan aku yang harus tanggung jawab, kata Boas. Sebetulnya masih ada orang lain lagi yang harus ambil tanggung jawab. Nah, di Boas 4, di Rut 4, diceritakan bahwa memang ada yang bertanggung jawab lagi. Ditanya kepada yang bertanggung jawab itu, akankah kamu bantu nih Rut sama Naomi? Mereka mau jual tanah, kamu mau ambil nggak? Ya udah, aku ambil, kata orang itu. Kemudian Boas bilang lagi, tunggu dulu, bukan cuma tanahnya yang bisa kamu ambil, kamu dapat bonus. Bonusnya dulu ini loh, istrinya yang itu. Tahu dong ceritanya ya kan gitu. Dia bilang, ini ada bekas istri nih, mau diambil nggak?
Wih deh, susah bro kalau gitu. I'm sorry, bukan apa-apa, sorry nih. Itu bisa merusak diriku, nggak bisa. Kamu aja yang ngambil. Boas langsung bilang, aku bersedia. Aku ambil tanggung jawab itu. Bekas istri orang loh. It's okay. Aku mengembangkan sayapku. Nah, di situ ada pelajaran yang hebat yang kita dapat. Tahu nggak apa? Boas ngebantu bukan karena dia mampu loh. Bukan karena dia kaya loh, enggak loh. Dia membantu karena dia punya hati yang compassionate. Ada orang lain yang lebih bertanggung jawab. Dia bisa bilang enggak. Tapi Boas akhirnya ambil tanggung jawab itu. Bukan karena dia mampu. Tapi karena dia punya hati yang compassionate. Nah, ketika Boas ambil alih tanggung jawab itu, terjadilah mujizat yang luar biasa. Luar biasa. Mujizat yang seperti apa sih? Gini, ketika orang-orang benar yang hidup berpadanan dengan Allah, mengambil bagian tanggung jawabnya, mengembangkan sayap, firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 18. Kita baca tenang, pelan, dengan rasa syukur di dalam hati kita. Kita baca yuk. 1, 2, dan 3. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang, lihat kepala saya, di atas bukit-bukit yang gundul. Dia akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Nggak mungkin kan itu? Tapi mungkin itu mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah menemukan jemaatnya, umatnya yang mau mengambil tanggung jawab itu, mengembangkan sayap, ini terjadi. Lanjut. Dan membuat mata-mata air membual di tengah. Ada lagi yang lebih hebat. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Lihat, ketika Boas ambil tanggung jawab itu, bukankah Boas jadi leluhur dari keluarga yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus? Ya kan? Kemudian Tuhan Yesus datang membawa apa? Air kehidupan itu. Yang diminta sama perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus bilang, berikan aku air. Enggak lah. Tapi kalau kamu tahu siapa yang bicara denganmu, kamu akan minta air kehidupan yang ada di dalam diriku. Kamu aja gak punya air. Nah, air kehidupan. Air kehidupan itu dibawa sama Tuhan Yesus sampai akhirnya mengalir terus, gak berhenti di dataran yang kering kerontang, di tengah-tengah padang pasir. Hari ini ada Pak Handiman yang dapat air kehidupan itu. Ada Bro Erik yang dapat air kehidupan hari itu. Ada Lifehouse, orang-orang yang dulu mungkin gak kenal Tuhan secara pribadi, hari ini menjadi terjamah lewat aliran air yang penuh dengan kehidupan itu. Betul? Kenapa terjadi begitu? Boas mengembangkan sayapnya. Maka kuasa Allah nyata, terjadilah kita semua kumpul di sini. Gitu kan? Keren kan? Tuh dia. Allah kita tuh Allah yang begitu. Nah, sekarang panggilannya gini. Seolah-olah Tuhan kasih nih putaran film untuk kita lihat. Ada banyak gereja yang egois, yang gak mikirin penyampaian firman Tuhan dengan benar, yang sekedar ngambil pendapatan dari jemaat. Gereja yang gak berani bicara yang keras menegur. Apa yang terjadi sama mereka hari ini? Gereja-gereja raksasa kolaps. Baca beritanya. Gereja-gereja raksasa yang luar biasa, yang nama-namanya serem-serem itu kolaps. Maka Lifehouse ada di sini. Kita nyampaikan firman Tuhan yang mungkin kalau didengar suka kayak nonjok-nonjokin ya. Terakhir saya bicara di sini, saya bicara tentang komitmen. Semua kayak pada stres dengerin saya ngomong.
Mukanya pada gini. Takut soalnya. Komitmen. Ketika saya nyampaikan firman Tuhan, saya harus ngejauhin diri saya dari sekedar menina-bobokkan jemaat. Untuk ngasih harapan-harapan yang seolah-olah, yes gitu. Iya, saya harus kasih harapan, tapi saya harus kasih challenge. Maka Lifehouse kasih challenge. Hari ini kita di-challenge. Maukah kita menikmati pujian yang cuma pakai keyboard? Bukan karena pemusiknya nakal. Enggak. Karena memang kita kasih istirahat. Sekalian supaya jemaat datang ke sini bukan karena musik. Walaupun musik kita bagus. Jemaat nggak datang ke sini karena mau nyari yang lain-lain. Enggak. Jemaat datang ke sini mau nyari kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kalau udah dengar kebenaran firman Tuhan, apa yang mau kita buat? Kita hidup bersepadanan dengan Injil. Katakan amin. Kalau ya, maukah kita mengembangkan sayap kita? Tapi ya, ini jujur-jujuran ngomong ya. Walaupun perjalanan kita masih panjang. Kalau saya boleh seperti bikin kaleidoskop, saya buka kaleidoskop. Saya ngelihat Bapak Ibu itu dikasihi Tuhan luar biasa. Katakan amin dulu ini. Buktinya apa? Coba lihat misi kita. Bukankah kita mengembangkan sayap? Kepada siapa kita kasih bantuan? Pak Suranta, tolong cerita. Hari ini kita kasih bantuan ke siapa? Hari ini. Gimana Pak Suranta? Berdiri dulu. Kita kasih bantuan kepada? Hari ini rada panjang sedikit gak apa-apa ya. Tapi kita menikmati nih. Lihat karya Tuhan yang nyata di dalam Lifehouse. Coba. Bapak Ibu, di hari yang sama kita dengar khotbah Bang Ruli. Barusan sekali bantuan misi dari Lifehouse Community dari Bapak Ibu sudah masuk ke daerah yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun juga. Kita pertama. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kalau hari ini kita masuk ke daerah-daerah seperti itu, bukan karena kita hebat, para Robert, tapi karena kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam kekurangan, dalam kelemahan kita mau kembangkan sayap kita. Amin. Banyak lagi yang udah kita buat. Banyak yang kita kesandung. Banyak yang harus akhirnya ditegur dengan keras dan akhirnya gak enak. Tapi teguran yang dikasih bukan untuk mencelakakan. Enggak pernah kita mau begitu. Teguran yang dikasih adalah untuk membangun. Supaya semua kita bertumbuh jadi raja wali yang gede. Oh, sekarang raja wali gede atau kecil? Atau burung pipit? It's okay. Kalau benar ini kita masih burung kecil. Tapi lewat kesadaran, lewat ajaran firman Tuhan yang sehat, kita tahu kita mesti tumbuh sebagai raja wali. Dan akhirnya kita punya sayap yang kuat, kita bentangin sayap kita bantu sekeliling. Membantu sekeliling itu nggak usah terus-terusan, juga bentuknya harus ke daerah-daerah. Membantu mengembangkan sayap itu juga termasuk ke saudara kita. Ada banyak orang yang perlu ditolong, dibantu nggak sih? Ada nggak sih? Ini udah akhir tahun, kita mau masuk tahun yang baru di 26. Ada keluarga-keluarga yang nggak saling ngomong, kakak adik, yang kalau ngomongnya pakai tinju. Itu pun kita perlu untuk kembangin sayap. Supaya kepada mereka terjadi kedamaian. Kita bisa angkat mereka kepada suatu kemuliaan. Saya sama adik saya yang di belakang itu, Dino. Dari kecil kita tonjok-tonjokan. Benar gak, Dik? Sampai adik saya ini stres luar biasa. Benar gak, Dik? Karena kita musuhan kan? Tapi Tuhan terus koreksi hidup kami. Benar, Dik?
Sekarang, do you love me? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya rindu tuh. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau kembangin sayapku. Aku mau bawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Dimulai dari saudaraku sendiri. Dimulai dari orang yang paling saya sayang. Tapi mungkin karena saking sayangnya kita jadi musuhan. Kan suka begitu keluarga. Nah, ayo dong, kita masuk 2026. Hidup kita ini bukan hidup yang sekedar main gereja-gerejaan. Berapa kali saya ngomong begitu. Tapi hidup yang betul-betul berpadanan. Berpadanan itu bukan sesuatu yang muluk-muluk, enggak kok. Kembangkan sayapmu untuk orang-orang di sekelilingmu. Kita nggak mau jadi gereja yang egois. Kita nggak mau aja salah di depan Tuhan. Kita beda, Lifehouse beda. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, kata Korintus, ditulis dalam Korintus. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Untuk jadi gereja yang seperti ini berat. Yang gak nyari keuntungan seperti ini berat. Ada waktu-waktunya kas kita juga kurang. Tapi it's okay. Gak apa-apa. Selampanjang kita terus kasih kebenaran. Terus kita kasih challenge kepada jemaat untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan. Kita tetap akan bertahan di sini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Itu pesan Natal. Pesan Natal bukan cuma sekedar Yesus lahir, kemudian kelar. Enggak, Yesus lahir membawa sukacita yang luar biasa, supaya dalam sukacita yang luar biasa itu kemudian kita menjiwai bahwa kita ini adalah Raja Wali. Kalau kita Raja Wali, kita bertindak seperti Allah yang melebarkan sayapnya. Itu pesan Natal. Dan melebarkan sayap itu gak sederhana. Tapi kami tidak pernah tawar hati. Kemudian dilanjutkan lagi dalam 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Itu kita semua di Lifehouse. Kita menolak setiap perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya kasih challenge. Saya tinggalin Bapak Ibu dengan challenge lagi. Kalimat-kalimat dalam 2 Korintus 4 ayat 1 tadi, itu adalah suatu ikrar. Pelayanan ini, pelayanan yang mana? Supaya kita mengembangkan sayap kita. Itu adalah suatu pelayanan yang harus kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Katakan amin. Maukah kita ucapkan kalimat-kalimat ini sebagai ikrar kita ngadepin tahun yang baru. Bersyukur atas Natal yang ada, menghadapi tahun yang baru, kita ucapin kalimat ini sebagai ikrar. Sebab yang kita terima ini bukan dari mana-mana, tapi dari Yesus Kristus. Kalau mau, kita berdiri dulu. Saya undang 2 Korintus 4 ayat 1-nya. 1, 2, terus kemudian 5. Kita angkat tangan kita gini, kita pede kan, kita tahu kan, kita mau ngelaksanain ikrar ini dalam hidup kita. Kita angkat tangan kita. 2 Korintus 4, ayatnya yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Kami siap untuk melebarkan sayap Raja Wali kita. Amin. Ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mau mengakhiri 2025. Kami mau masuk ke dalam tahun yang baru.
Di akhir dari tahun ini, kami merasakan sukacita yang luar biasa itu Tuhan. Seperti sukacita di waktu panen, seperti sukacita ketika terjadi rampasan perang. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang penuh dengan rasa iba, Allah yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih. Nah, hari ini Tuhan, walaupun masalah kami masih ada, gunung-gunung persoalan itu nggak hilang-hilang Tuhan. Tapi kami mau menjadi raja wali kecil mungkin Tuhan, yang terus tumbuh. Raja wali yang mau terus kembangin sayap kami untuk merengkuh orang-orang di sekeliling kami. Keluarga kami sendiri, suami, istri, anak, sepupu, semuanya Tuhan. Kami mau menjadi berkat untuk mereka. Karena hidup di dalam berkat Tuhan berarti hidup untuk memberkati orang lain. Ini kami Bapa, Kau dengar doa kami, Kau jawab doa kami, Kau berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara.